Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Suasana berburu kuliner di Kampung Ramadan Kauman. Berikut beberapa destinasi wisata Lebaran yang bisa Anda kunjungi di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat siang. ISO News akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Kami akan menyajikan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya bersama saya, Rangga Dewa Fahreza. Dan saya, Patut Anjarwati. Berikut berita pertama hari ini. Menjelang pesta demokrasi, pemilihan bakal calon presiden 2024 hingga 2029, sejumlah partai politik sudah mengajukan wakil dari koalisi masing-masing partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Jumat 21 April 2023 di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pengumuman bersejarah ini, Megawati didampingi sejumlah elit partai. Mereka diantaranya adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, Bendahara Umum Oli Dondo Kambe, dan pengumuman ini sekaligus memecah teka-teki antara Puan dan Ganjar yang akan ditunjuk oleh Megawati. Dengan penuh kontemplasi, Megawati menjatuhkan tugas berat itu pada Ganjar Pranowo. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai koalisi partai PDI Perjuangan sempat menghebohkan jagat maya. Ya, pernyataan Ganjar pada Piala Dunia U20 kemarin yang menolak kedatangan timnas Israel disinyalir menjadi faktor berkurangnya suara Ganjar pada Pilpres mendatang. Sekarang kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita, Bung Alvin Prasetya, Ketua PAC PDI Perjuangan, dan Pak Aditya Maulana, selaku aktivis ilmu politik. Sekarang kita telah terhubung dengan Bung Alvin Prasetya yang sedang berada di Sumbawa. Baik, Bung Alvin, apakah suara saya terdengar? Siap. Sebagai kader partai yang sama dengan Ganjar Pranowo, bagaimana pendapat Anda tentang isu terkait dengan Ganjar pada Piala Dunia yang mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat? Seperti itu kemarin itu sempat viral. Kami di partai secara internal kami tetap tegak lurus dengan keputusan partai, tetap tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri yang mengatakan calon presiden dari PDIP itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Nah, terkait dengan presentasi suara dari kaum milenial yang kecewa dengan keputusan Pak Ganjar, nah itu kan itu kan soal lain itu.
Cuma secara struktur kita tetap tunduk dan patuh, kalau di dalam bahasa Islamnya samina wa ta'na lah. Terus dan apa ya? Kalau terkait dengan apa secara nasional suaranya Pak Ganjar, saya rasa seluruh kader PDI itu dia tetap tunduk dan patuh dan tegak lurus memenangkan Pak Ganjar di pileg lagi pemilihan presiden di bulan November 2024 nanti. Mungkin secara apa ya, secara gamblangnya, secara ideologinya kita PDI itu memang ya karena sejarahnya Bung Karno pernah menolak. Bahkan dulu kan ada yang lebih ekstrim dulu. Indonesia pernah ikut sudah sampai semifinal kalau tidak salah Piala Dunia. Tapi Bung Karno menginstruksikan untuk timnas Indonesia itu tidak boleh bertanding dengan timnasnya Israel. Itu di zamannya Hindia Belanda dulu. Timnas senior. Nah, jadi ini kan secara filosofisnya memang tertuang di amanat undang-undang. Terus yang kedua secara ideologi partai memang kita diamanatkan pendiri senior lagi Founding father kita kan juga pernah itu menolak timnas Israel dalam bertanding. Mungkin ya kalau secara nasional untuk berpengaruh atau tidaknya dengan suaranya Pak Ganjar, itu bukan ranah saya lah untuk menjawab karena keterbatasan di struktur partai, terus juga dengan eksistensi PAC-nya kita di Sumbawa ini ya jauh lah dari dari DPC yang eksis di Sumbawa seperti Bali, Solo, dan Jogja. Mungkin itu gambaran sedikit yang bisa saya berikan terkait dengan keputusan Pak Ganjar. Itulah tadi pernyataan dari Bung Alvin Prasetya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita telah terhubung dengan narasumber kedua. Pak Adit, bagaimana pandangan Anda terkait isu Pak Ganjar yang sedang beredar? Apakah mempengaruhi elektabilitas Pak Ganjar pada Pilpres mendatang? Kaitannya dengan elektabilitas ya, kalau saya baca dari beberapa media, memang ini momentumnya menarik gitu ya. Silakan memang untuk teman-teman yang menggeluti ilmu politik, saya kira bisa membaca kasus penolakan ini kan secara timeline kan urutannya sejajar tuh, dari mulai statement Pak Ganjarnya menolak, kemudian Piala Dunia ditolak, tidak berselang lama kemudian muncul fiksasi bahwa pencalonan calon presiden dari PDIP adalah Pak Ganjar. Jadi silakan teman-teman telah sendiri bagaimana itu. Saya kira menjadi satu timeline yang menarik kalau kita turun secara lini masa. Secara elektabilitas, saya kira ya ini menunjukkan ideologi partai sih kalau saya melihat. Jadi partainya kan jelas PDIP yang mengusung Pak Ganjar itu nasionalis. Dengan isu yang besar ini saya kira satu sisi memang bisa menaikkan elektabilitas terutama untuk yang loyalis PDIP, yang loyalis Soekarno. Tapi ya masalah besar yang kemudian apakah nanti bisa diselesaikan ketika kampanye ya, yang supporter bola nih itu dan Gen Z juga, karena kan supporter bola kebanyakan anak muda, potensial pemilih nanti anak muda mau nggak milih gitu. Tapi kalau untuk istilahnya yang dari dulu mengloyalis partai ya jelas elektabilitasnya akan bisa naik karena memang menunjukkan bahwa Ganjar ini orangnya nasionalis sesuai dengan ideologi partainya. Baik, terima kasih. Itulah tadi pernyataan dari Pak Adit selaku aktivis ilmu politik. Kita akan beralih ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Otsuka.たどり着きたい
Kembali bersama kami, Aiso News. Semarak Ramadan tahun ini tidak afdol rasanya kalau tidak berkunjung ke Kampung Ramadan Kauman. Banyak makanan khas Jogja yang bisa Anda cicipi dan hanya tersedia di bulan Ramadan saja. Kampung Ramadan Kauman sudah berdiri sejak tahun 1995-an dan dikelola oleh masyarakat setempat yang tadinya bermula hanya dari 50 pedagang dan terus berkembang hingga sekarang mencapai ratusan pedagang dengan variasi makanan dan minuman yang berbeda. Wisatawan yang datang pun dari berbagai daerah, baik dari mancanegara maupun masyarakat lokal. Mereka berburu kuliner khas Kauman seperti kicak dan jadah manten. Dibilang sekarang agak susah ya susah, soalnya kita kan vakum, udah vakum 3 tahun nggak buka, baru kali ini buka, alhamdulillah sukses dan cukup ramai. Kalau menurut saya ya Mbak, soalnya kalau di Surabaya sendiri itu kalau puasa jajannya nggak sebanyak kalau hari-hari biasanya. Nah kalau di Kauman kan ada pasar Kauman gini kan Mbak, jadi jajannya tuh banyak, jadi kayak kita tertarik buat mencari jajan buat buka puasa. Kalau saya sendiri karena memang kan pasar sore ini kan udah dari lama ya Mbak ya, terus juga selalu ramai gitu setiap tahunnya setiap bulan Ramadan. Jadi saya juga menganggap ini tuh kesempatan yang nggak bisa datang setiap saat gitu loh. Jadi mau ada kesempatan saya juga datang ke sini gitu. Dan juga kayaknya jajanannya juga menarik-narik. Masih bersama kami dalam Aiso News. Dalam suasana liburan, tentunya identik dengan berjalan-jalan bersama keluarga. Nah, betul sekali. Kami akan mengajak Anda untuk berlibur bersama keluarga, kerabat, dan teman-teman. Kawah Sikidang dapat menjadi destinasi wisata pilihan Anda. Dan saat ini kami telah terhubung dengan salah satu rekan kami, Adelia Yumna, yang akan mengajak Anda berkeliling di Kawah Sikidang. Berita ini juga menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Patut Anjarwati, dan rekan saya, Rangga Dewa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke pemirsa, bersama saya yang sedang berada di Kawah Sikidang dan terlihat di belakang saya sedang terjadinya aktivitas belerang yang masih sangat aktif hingga saat ini. Bagus kan pemirsa? Kawah Sikidang cukup populer di kalangan masyarakat. Kawah yang masih aktif memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kawah Sikidang biasanya dikunjungi pada hari-hari libur atau weekend. Bagi kalian yang ingin mengunjungi Kawah Sikidang, hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp20.000. Kalian sudah bisa menikmati wisata di Kawah Sikidang. Oke pemirsa, saya sudah bersama salah satu wisatawan di sini. Permisi Mas. Iya Mbak. Dengan siapa? Nama saya Andes.
Oke. Apa yang menjadi daya tarik Mas dan Mbaknya ke sini? Dieng ya, ini ada yang daya tarik saya sih sebenarnya fenomena ini sih, kawah seperti yang ada kayak di Ciwidey ya, di Bandung ya. Kebetulan saya tinggal di Jogja, jadi saya memilih yang dekat lah ke sini. Dan juga suasana di Dieng kan cukup dingin, jadi dan saya suka kalau wisata itu ke tempat-tempat yang dingin daripada yang panas. Ya udah saya kesini aja gitu, dan dekat juga dari Jogja kan. Kalau saya sih karena suka wisata alam ya, jadi saya mau menjelajah di Dieng karena juga baru pertama. Dan searching juga katanya banyak wisata alam di sini. Jadi ya apalagi kayak mirip dengan yang ada di Bandung. Jadi ya penasaran dan juga cukup indah.